Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pekerjaan, mari kita berdoa dalam ini. Semoga lancar kuliahnya, manfaat ilmunya, dan apa yang kita kita mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kita semua diberikan kesehatan kelancaran dalam menjalankan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Untuk kelancaran hal tersebut, mari berdoa dalam ini menurut doa yang masing-masing berpikiran. Ya, berdoa. Oh, Pak Hafid, silakan sambil ngajar saja nggak apa-apa. Masih saya nggak tanya-tanya. Oke, tapi emang masuk ya, mungkin kalau sekolah-sekolah tertentu masuk ya Sabtu. Saya pikir Sabtu itu libur ya, libur ya kalau yang di sekolah. Baru berapa ini? 18. Kita kongres dulu ya. Coba kalian on mic saja kita kongres. Saya mau nanya-nanya ke kalian ini kan semester 5 ya. 6 Pak, Oh semester ya 6. 6 ya, 6 ya. 6, 6 Gisma, Gisma, Bulan PLH. depan Gisma. Kemudian semester 7 selesai, wah satu semester lagi. Yang skripsi lulus gitu ya, Amin, yang Bang. lulus Rehan yang lulus ya, selain yang lulus apa lulus gitu ya. Oke, ini ini kalau saya nanya ya, ini berapa nih? Oke, 18, 17. Mau nanya coba, sebenarnya kita itu jadi guru itu buat apa sih? Ini coba jawab jawab kalian nggak apa-apa ya. Kalian itu, saya ingin tahu motivasi kalian jadi guru apa ini sebenarnya? Atau memang karena tidak ada pilihan atau apa dan lain sebagainya. Saya ingin tahu gitu kalian tuh, ini sharingnya siapa aja yang jadi korban coba. Kenapa bisa tiba-tiba memilih keguruan itu? Saya boleh Pak jawab Pak. Boleh, boleh, boleh. Kalau saya mah kan awalnya tuh mau kuliah di adalah ambil beasiswa gitu, tapi nggak ada kabar mulu. Terus ibu kebetulan masuk lanjut ke S1 di sini kan. Nah udah disuruh masuk ke IKIP aja ikut ambil reguler awalnya kan. Hmm. Awalnya milih mau antara Inggris atau matematika. Aku milihnya matematika gitu. Berarti dipilihkan oleh orang tua berarti Rehan. Ya diajak kan Pak. Iya, udah. Coba Siti Ramadan, Siti Ramdan coba. Kenapa bisa terjerumus lagi? Kenapa bisa memilih matematika? Baru 17 orang, emang 17 orang gitu. Gini Pak, Ya, silakan. aku tadi tata usaha kerja itunya awalnya teh karena Hmm, itu teh udah lama di situ. Nah, kata kepala sekolah tuh kalau di tata usaha tuh nggak ada ke depannya. prospeknya ke depannya betul. eh karena kan di swasta, jadi mau gak mau harus kuliah. Nah, Oke, paham, paham. kebetulan di di sekolah tuh guru matematikanya tuh cuma satu orang gitu. Jadi udah aja ngambil matematik. Oh, iya, iya. Memang guru matematik itu memang sebenarnya peluangnya besar ya, karena pada nggak mau sebenarnya ya jurusan matematik itu. Satu itu ya. Kemudian memang matematik sama Indo itu kan TKA, kemudian iya, iya, iya. Oh, jadi diarahkan ulah matematik aja gitu ya, biar jadi guru matematik bisa. Hmm, Ya, oke, betul gitu. mantap, mantap. Oke, terus pertanyaan kedua ya. Ini masih di 17 ini deh, masih di 17. Pertanyaan kedua ya. Kalau kalian punya anak atau punya anak didik, mau anak kandung ya, mau anak atau anak kandung, itu udah kuliah nih berapa semester sekarang? Mau 6 semester ya tepatnya. Gitu. Mau anak didik atau anak kandung, kalian
kita dalam konteks matematika ataupun dalam umum lah. Kalian ingin mendidik mereka tuh menjadi seperti apa gitu. Bukan menjadi dokter ataupun jadi guru, bukan maksudnya itu. Ngedidik tuh harus kayak gimana sih? Mau anak sendiri nggak apa-apa, mau anak anak kandung atau anak didik. Kalian mau diapakan gitu anak itu? Dan kenapa gitu. Kan kalian juga bakal jadi orang tua kan, mau orang tua murid ya ataupun orang tua kandung sendiri. Kira ya itu pertanyaan kedua. Aduh, terap nih. Kecil itu puasa. Hmm. Coba kalau kalian punya anak ataupun kalian punya anak didik atau anak kandung, ngedidik itu mau ngarahin kemana gitu. Ya udah itu aja. Gimana? Mau anak kandung, mau anak didik, mau arahkan kemana? Gimana sih? Atau ya udah ya. Gimana coba? Kalau kalian punya anak didik atau anak kandung, kalian mau mengarahkan kemana gitu? Atau langsung ke pekerjaannya? Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi eh, pilot misalkan, ataupun perempuan jadi pramugari misalkan. Gimana caranya supaya masuk pramugari lah misalkan, ataupun gimana caranya menjadi masuk apalah gitu. Apa coba yang kalian? Kalau saya paling jadi pengen orangnya jadi jujur, tanggung jawab sama disiplin. 3 itu kayaknya. Jujur, tanggung jawab, disiplin. Ini. Jujur, tanggung jawab, disiplin. Jujur, tanggung jawab, disiplin. Sama itu Pak, percaya diri lah, sama percaya Oh, diri. pede ya. Gitu. Ah, percaya diri ya. Terus kalau misalnya ada apa harus eh, kalau bisa apa ya, belajar satu dua tiga soft skill lah, dia disuruh belajar apa gitu, misalnya Soft lagi skill hobi, naon. misalnya udah bisa apa ngedit apa, disuruh tekunin gitu, lumayan kan bisa jadi editor apa. Oh, Kalau misalnya nggak dapat pekerjaan yang keahlian lah eh, ya. ya jadi langsung adalah ada apa, udah punya skill satu dua gitu kalau misalnya gitu mah. Oke. Jadi ya sama ya, cuman ada beberapa skill yang memang harus dia konsentrasi gitu ya, atau menjadi keahlian gitu ya. Yang mampu calon mama, dan nunggu nih. Masa kian itu gitu. Udah dikasih tahu di grup juga Dan udah disuruh cepet masuk gitu. Udah nggak ada. Bu Silvi coba ini anak daringnya ke asup kamari luring ke asup sana itu. Susi ada mak? Hadir, Bapak hadir tuh. Si Raihan mana? Mana? Mau itu Pak, mau ke kampus saya juga. Nanti kan itu Cina Pak. Suruh kumpul yang kemarin. main Oh iya tang benar. bulu tangkis kan ya, Bulu juara. tangkis. Iya iya mantap mantap. Susi maju, Alhamdulillah. kela Susi maju bulu tangkis. Juara 2 Pak. Wih, nyangka Ayo nanti piwarang ka ditu nya eta ke kampus urang teh. Sekarang bade ieu Oh, wargi bade daftar jurusan kemana? matematika oge, Awas Pak. KPG SD matematika. Matematika tuh, Pak. Oh, alus 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 alus. Karunya matematika saya itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Satu lagi coba dari Mama coba. Bagus Teh Susi. Wah keren nih. Kamu suka Teh juara dua. Kemarin saya lupa nanya nih. Pak mengasupkan orang menang bonus lain. Terus naon, Bud? Bonus. Duka nah coba. Ya, Prodi coba ingat aja tuh. Sempat ada kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang saya kurang info. Kayak coba emak-emak coba. Ini siapa coba? Perempuan coba. Emak-emak coba. Calon emak-emak. Kalau kalian punya anak didik atau anak kandung mau dibawa kemana anaknya gitu. Atau ngajarinnya gimana, ngedidiknya gimana, apa yang akan pertama kalian didik gitu, atau urutannya apa saja yang harus dididik, apanya.
Apa coba yang mau kalian didik? Mama Akhlaknya calon, dulu. ush, iya mah dicililin nih ngomong ahlak mah biasanya. Ustaz. Kumaha sih ngedidik ahlak tuh yang apa Oh, coba? utama kan Pak itu teh. Heuh, kayak heula eta kumaha coba ngedidik ahlak teh coba yang apa? Soalnya saya sekarang udah mulai kurang percaya gitu. Orang kamari aya nu eta ngalakukan 5 hiji 3. Apa tuh 5 hiji 3? Itu terang Pak teh. Eta Ustad SAM 5 hiji 3 kan. 5 hiji 3 tuh mau dina tangganana mah mau 5 teh naon coba do re mi fa sol la so 5 teh so hiji naon ya Tuh, et. Kalau 3 ya et. Eta eta 5 hiji 3 teh eta pokoknya ya jangan disebutkan lah ya itu kode ya. Ya gitu coba kumaha sih ngadidik akhlak tuh gitu. Ya udah dah panjang lah ya. Oh berarti Teh Susi mah ingin akhlak, oh, akhlak kok, akhlak, akhlak. Kata dasar akhlak itu dari kholak ya, pencipta ya, pencipta. Kemudian yang diciptakan disebut makhluk, sifatnya itu akhlak gitu ya. Kholak, makhluk, akhlak. Nah, udah 20 lumayan lah 19. Oke. Jadi ya itu ya. Jadi apa sih yang akan pertama dididik ya akhlak ya. Aduh, susah sebenarnya ya mendidik akhlak itu ya. Ya, ya pokoknya itu aja dulu. Kita skip dulu. Saya nggak akan ini ya. Tapi kalau ya saya apa ya kita simpulkan aja lah diskusi ngobrol. Kalau saya dua hal sebenarnya yang ingin saya didik itu. Yang pertama itu adalah sikap ya, atau akhlak gitu ya. Yang kedua itu adalah critical thinking, pintar. Karena bagi saya sikap baik aja nggak cukup gitu. Kalau bodoh, sorry, sorry. Jadi bagi eh, kebodohan itu menyengsarakan. Dengerin kata-kata saya. Kebodohan itu menyengsarakan. Dengerin kata-kata saya. Kalian misalkan punya saudara baik, soleh, sopan santun, kemana neng? Sopan santun. Tapi namun coba, mumul gawe, terus tuh bisa gawe, nyengsarakan batur kan? Betul tidak? Tidak punya mandiri secara keuangan, secara finansial, menyengsarakan kan? Terus ditipu wae batur, ditipu judol, tara pinjaman online tapi ditawaran ku temen teh, tolong pinjam KTP dong, saya mau pinjam uang, dibikin. Terus anu nelpon, ayo transfer percaya. Padahal bager, bodoh gitu teh. Nah gitu ya. Jadi kebodohan itu menyengsarakan, ditipu wae. Nah sama halnya kalian yang mungkin mau mendapatkan pasangan. Namun kalian maaf ya jadi ditipu kayak udahlah gitu ya. Gitu ya. Jadi kebodohan itu menyengsarakan gitu. Menyengsarakan siapa? Siapapun yang dekat kita. Mohon maaf ya. Bisa menyesalkan orang tua kita, bisa menyesalkan teman kita, saudara kita dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi jadilah orang-orang hebat, orang-orang pintar gitu ya. Karena bagi kita kebodohan itu menyengsarakan sok. Rek jujur, soleh, bager, bahasanya lembut, tutur katanya pokoknya nggak pernah marah kepada orang lain. Ini anak baik gitu. Tapi itu bisa gawe. Jadi gitu we kelakuan nanti ngoprek HP, tapi itu nggak bisa dah. Tenaga letoy, terus teu pinter, ditipu wae batur, ditipu kawogohna mun lalaki. Yang sarakeun gitu teh. Yang sarakeun saha we. Nah itu ya, jadi yang pertama yang harus kita ajari ke anak didik kita itu adalah ajari mereka untuk pintar ya atau berpikir atau untuk cerdas. Yang kedua itu tadi ya tentu cerdas harus dibarengi dengan akhlak atau sikap yang baik, yang jujur dan lain sebagainya. Baik saja nggak cukup karena orang terlalu baik malah so, kalian tahu kan terlalu baik itu mudah ditindas, mudah dimanfaatkan orang lain. Aduh, ke bodoh gitu teh.
Astagfirullahaladzim. Coba dengerin Hafid kak murid-muridnya gitu. Kebodohan menyengsarakan orang lain yang di dekat kita. Siapapun pokoknya. Sok ya bukan nama bodoh teh mudah ditipu, babari ditipu, dimanfaatkan. Tapi kan Pak hidup kita bermanfaat benar kudu manfaat kabatur, tapi diri sorangan harus dipikirkan. Kenapa? Karena pada saat kita bermanfaat untuk orang lain, tapi kita sendiri menyusahkan orang tua kita sendiri. Kebelagu gunung kita teh. Kabatur ngebantuan. Lain kita minta ke orang tua. Nah itu belagu gunung kita nggak ada. Astagfirullahaladzim. Bijakeun ya kalau kan jadi guru tak gitu. Orang bodoh gitu. Udah pinter biar nggak ditipu orang lain. Satu itu ya. Yang kedua adalah didik akhlaknya. Jujur ya. Terus kalau untuk laki-laki didik untuk menjadi lelaki yang perhatian. Asik. Enggak tuh ya. Oke kita ini ya. Baik. Udah lumayan lah itu ya. Asa 24 itu ya. Asa. Lah Bu Sibil ke mana tak coba kabur wae kumaha. Itu daring wae geus telat itu kumaha. Munduring kamari luring. Bukan mah UTS. Can panghijing saya mah moal dibere bukan tidak ada UTS daring ya. Oke, sekarang kita nonton dulu aja ya. Saya males ngajar. Kemarin kan kalian nggak mau nonton ya. Kemarin kan kalian nggak mau nonton, jadi ya sudah. Sekarang kita nonton bareng aja gitu. Sekarang Nanti ya, kita, Tidak ada linknya, Pak. ya, masa? Ayah, aslinya. Nggak ada Bapak. Oh nggak ada ya? link apa? Jadi nggak ngerjain, kadang nggak ada. Iya, Pak, link YouTube nanti ada. Ya, nanti setelah ini saya kerjain kalian. Kalau kalian nggak ngerti. Jangan atuh, Pak, jangan. Mama baik ya. Nanti kalau nggak ngerti langsung nanya ya. Ini tuh sebenarnya video yang saya buat ketika Copin baru itu tuh 6 years ago ya, 6 Tahun yang tahun yang lalu. lalu. Pas Cuman tuh zaman ya, COVID, ya saya mau nonton saya ini aja gitu. Ini jelek juga videonya nggak bagus, tapi ya nggak apa-apa lah. Sambil ya ini pas ketika COVID ya, COVID-19 baru itu. Sejauh ini dulu saya tuh paling inovatif dulu ini. Kayak gini, modal sekali coba tuh. Tuh, ini tercovid. Angkatan berapa ini tuh? 2019 tuh. Oke, kita nonton ya, nobar. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tegak perlu diketahui bahwa saat ini publik sedang diramaikan corona corona. yang mengakibatkan nggak tahu sebagian. Meski demikian, laksanakan perkuliahan tenang. Semoga dengannya perlu diketahui sekarang sebagai siap ya. Nah ini materinya. Kita mulai dari definisi serius lah belajarnya ya seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai dari definisi 3.1 tentang sudut-sudut bersisihan. Sudut-sudut bersisihan, misalkan saya tahan dulu ya. Ini kan tentang bab 3 ya. Sekarang kita mulainya dari 3.1, 3.2 gitu ya. Kemarin kita kan bab 2 ya. 2.2 dan sebagainya. Jangan lupa nanti di UAS juga siap-siap catatannya, silakan. Sudut ABC dengan sudut CBD, nah, ya ABC dan ceritanya dua sudut ini adalah bersisihan, merupakan dua sudut yang mempunyai titik sudut yang sama. Jadi bersisihan itu kata kuncinya adalah mempunyai titik sudut yang sama, itu yang pertama. Dan kaki-kaki dan kaki sekutu sinar BC, dan BC adalah sebagai kaki sekutu. Sekutu itu artinya apa ya? Jadi ya mungkin di sini bersama lah ya, maksudnya gitu ya, sama-sama ya. Nah di sini posisi BC itu adalah sekutu gitu, yang diantara sinar BA dan sinar BD. Nah inilah yang disebut dengan sudut yang bersisihan. Bersisihan ini ada contoh, coba paham tuh sudut bersisihan, mesti gancang ting. Coba baca dulu definisinya. Jadi sudut bersisihan itu adalah sudut-sudut yang mempunyai titik sudut yang sama ya, punya titik sudut yang sama, dan kaki-kaki sekutu sinar BC dan di antara sinar BA dan BD, kurang lebih seperti itu. Ya kata kuncinya adalah memiliki apa namanya, titik sudut yang sama ya, titik sudut yang sama, dan kaki-kaki sekutu ya, kaki sekutu ya, sekutu teh ya sama-sama dengan apa namanya,
Ini nih kaki-kaki sekutu ya benar. Nah ini tuh kaki-kaki sekutunya itu di antara sinar BC ya, BC dan BD ya, BC dan BD, BC dan BABD. Nah ini nah ini tuh namanya dua sudut ini tuh namanya bersisihan, bersisihan, bersisihan ya. Udah masuk? Nah, sekarang saya kalau kalau sudah ngerti berikan contoh coba. Coba kalian coret-coret bisa kok. Bisa nggak coret-coret? Coba bikin sudut bersisihan coba. Contohnya gimana? Coret-coret coba. Bisa nggak? Bisa kalau nggak salah. Not, notation itu nggak bisa. Bisa Pak, bisa. Sok coba Kan coret. Nah, gitu Raihan coba. Coba. Eta putra cik balik itu. saya coba bisa dihapus Pak. Contoh sudut bersisihan coba. Susah Selain Pak. bentuk yang itu. Oh, yang lainnya itu. Hmm. Coba bikin contoh contoh sudut bersisihan. Ya, sok coba. Sama aja kayak gitu. Iya, sama aja. Tinggal diputarkan gitu ya. Iya, tinggal Ya, diputer. ya, ya. Jadi ini adalah betul ya sudut bersisihan. Kalau Nah, kalau lima bisa Pak. ini adalah sudut Itu bersisihan gitu. gini Pak. Ya, berarti ini bersisihan. Ini dengan ini gitu. Ini dengan ini bersisihan. Kalau Berarti yang ini ini, yang ini, yang ini dengan ini bersisihan tidak kira-kira? ya karena apa Kar- namanya itu Karena RBC juga sama kan. karena pangkalnya di titik B gitu ya. Ya pangkalnya di titik B masih sama. Sudut ini mempunyai titik sudut yang sama dan kaki sekutu. Kaki sekutu. Nah, kaki sekutu yang mana? Kaki sekutu yang mana? Kanan kiri kan. Bukan. Kaki sekutu ini nih. Dan kaki sekutu sinar BC. Kaki sekutu sinar BC. Kan sinar BC itu kan tengah-tengahnya kan? Betul Ya nggak? tengah. Ya. Ya Kaki sekutu sinar BC di antara BA dan BD gitu ya. Jadi ini tuh kaki sekutu ya. Jadi si BC itu kaki sekutu karena BC itu kan membentuk sudut di sudut yang ini dia juga jadi si BC itu kedua-duanya kan jadi makanya disebut kaki sekutu gitu. Selain kaki sekutu ada apa lagi? Kaki sekuar, kan ada kutu, ada kuar, ada lisa gitu ya. Kaki sekutu gitu itu namanya kayak gitu. Nah inilah yang disebut sudut namanya bersisihan ya, bersisihan. Jadi ini bersisihan berpangkal pada sudut yang sama dan ada kaki sekutu. Nah, kaki sekutunya itu berada di antara kaki-kaki yang lainnya yaitu BA dan BD gitu ya. BA dan BD. Aman lah ya. Dah, itu berarti definisi. Kita beda belum ke ukuran teorema. Gimana? walaupun beda ukuran nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan namanya juga bersisihan. Oh, Nah ini namanya sudut bersisihan. Kita belum bicara besarnya sama atau beda gitu. Bersisihan. Nah, jadi yang bersisihan tuh sudut yang apa ya? Tetanggaan kayak apa lah mungkin. Ya nggak tahu mungkin bahasa kita. Ya itulah. Itulah bersisihan lah ya, nggak usah didebatin. Bersisihan aja. Oke, kita lanjutkan ya videonya. Ini kayak kita nge-reaction video ya. Iya sih, Pak benar. Oke, lanjutkan. Mempunyai titik sudut yang sama yaitu titik B dan si BC ini adalah sinar sekutu antara sudut ABC dan sudut ABD seperti kurang lebih seperti. Dan ini juga sama. Ini juga bersisihan. Atau kita mudahnya apa ya? Sebutannya mungkin bertetangga mungkin ya, bertetangga. Pokoknya poin utamanya harus punya titik sudut yang sama dan mempunyai sinar sekutu seperti itu. Ya pastilah ya, kalau ada titik sudut yang sama ya pasti punya sinar sekutu. Jelas ya? Nah, itulah sidit lagi. Sudut bersisihan. Oke, selanjutnya masuk pada teorema. Oke, nah, ini mulai sekedar nih. informasi bahwa ingat ya kalau definisi tidak harus kita buktikan, tapi harus kita sepakati. Mau nggak mau kita sepakati. Kenapa bersisihan? Ya sudah disepakati dari sana bersisihan ya.
Kalau saya sih pengennya sudut-sudut bertetangga ya, tapi ya mau gimana lagi, ya saya harus taat aturan seperti itu. Nah, sekarang masuk pada teorema. Nah, kalau untuk teorema ini mesti kita buktikan kebenarannya. Misal, jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut bersisihan yang kongruen. Nah, ini penting ya, sudut-sudut bersisihan yang kongruen, maka garis-garis itu saling tegak lurus, gitu ya. Ada dua Yup. garis. Nah, ini yang tadi ditanyakan Putra ya, Pak, kalau sama atau tidak. Nah, ini ya, ya jadi ini mah kongruen ya, bersisihannya kongruen gitu ya. Kalau kongruen maka garis-garisnya itu cenah tegak lurus, cenah. Coba ditelah. Jadi jika dua garis berpotongan membentuk sudut-sudut bersisihan yang kongruen, maka garis-garis itu tegak lurus, cenah mah, gitu ya, cenah mah gitu ya. Ya seperti itu Putra. Nah, kita setel dulu. Hapus, 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 hapus. Udah kayak. Ya coba ya. Ada dua garis ya, ada dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut bersisihan yang sama. Nah, misalkan ini sudut yang bersisihan ya, ini sudut yang bersisihan, ini juga sudut yang bersisihan, ini sama ya sudutnya, maka garis itu akan tegak lurus seperti itu. Kita juga bisa ngeliat ya, sepintas ini sudah. Tapi tetap kalau yang namanya pembuktian kita nggak bisa, oh ini udah tegak lurus ya, nggak bisa gitulah. Harus didasarkan pada teorema ataupun definisi ataupun aksioma yang sudah ada sebelumnya. Jadi membuktikan itu harus ada dasarnya atau ada landasannya. Kurang lebih seperti itu. Misalkan kita namai dulu ya, garisnya, misalkan ini A, ini garis, ini berpotongannya di B, umpamanya ini adalah C dan misalkan D, seperti itu. Nah, poin utama pada teorema ini adalah kita tahu bahwa garis AB itu berpotongan dengan garis CD gitu ya. Nah, ini jelas ya. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, nah ini yang akan jadikan poin utama nih. Poin kedua adalah sudut-sudut yang bersisihan itu kongruen. Nah, jadi ini mereka bersisihan, bertetangga, dan posisinya kongruen gitu ya. Jadi sudut ABC itu kongruen dengan sudut ABD seperti itu. Ya, ini kongruen ya. Kemudian yang mesti kita buktikan adalah maka garis-garis itu saling tegak lurus. Garis mana? Ya, garis AB dengan garis CD itu kita harus buktikan bahwa ini tegak lurus. Nah, ini kita harus buktikan. Ini Oke, tahan dulu ya. Jadi ingat ya kalau kita membuktikan ya, jika sesuatu maka sesuatu yang lain misalkan. Nah, jadi yang dibuktikannya itu adalah makanya gitu ya. Jadi yang jika itu adalah andaikan hari ini kuliah, maka kita akan dapat ilmu gitu. Nah, yang harus dibuktikan itu adalah kuliah itu benar nggak mendapatkan ilmu. Jadi yang kita buktikan itu si makanya gitu. Dengan pengandaian kita kuliah, benar nggak sih kalau kuliah dapat ilmu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga yang biasa seperti kemarin yang sama ya. Jadi makanya yang harus kita buktikan seperti itu. Ingat-ingat ya. tegak lurus. Oke, baik, kita jawab. Jawab. Baik. Yang pertama, kita tahu bahwa kita manfaatkan apa yang diketahui, yaitu bahwa sudut ABC kongruen dengan sudut ABD. Karena kongruen, maka ukurannya pasti sama. Ukuran sudut ABC itu pasti sama dengan ukuran sudut ABD. Jelas ya? Nah, ini ada definisi berapa? Aduh, saya lupa lagi ya. Definisi tentang sudut lah, seperti itu, yang awal-awal. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa gunakan definisi jumlah sudut. Nah, kalau ini bisa kita jumlahkan ya, bahwa ABC dengan ABD itu kalau dijumlahkan menjadi, nah, coba lihat, sudut ABC tambah sudut ABD itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah sudut
CBD. CBD. Ini menjadi sudut CBD. Di mana sudut CBD itu besar sudutnya merupakan sudut lurus. Nah, karena sudut lurus berarti besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, karena ukuran sudutnya 180 derajat, maka bisa kita tulis seperti ini. Sudut ABC tambah sudut ABD itu hasilnya adalah 180 derajat. Sudut ABC itu berdasarkan keterangan sebelumnya. Nah, ini ukuran sudut ABC. Ukuran sudut ABC. Nah, kita pakai ukuran saja ya. Ini maaf ini tadi harusnya pakai ukuran ya ini. Ukuran sudut ABC itu ukuran sudut ABC itu sama dengan ukuran ABD. Berarti ABC yang ini akan saya substitusi atau saya ganti dengan ABD. Berarti apa? MABC sama saja dengan MABD. Ataupun ukuran sudut ABD ditambah ukuran sudut ABD itu hasilnya 180 derajat. Kita pindah ke sini ya. Nah, pindah ke sini. Berarti kalau X tambah X 2X, kalau A tambah A 2A, berarti kalau ukuran sudut ABD ditambah ukuran sudut ABD, maka hasilnya adalah 2 kali ukuran sudut ABD yang hasilnya 180 derajat. Berarti ukuran sudut ABD itu adalah 180 derajat bagi 2, berarti berapa? 90 derajat. Oke, ya. Sekarang kita merujuk kepada definisi dua garis yang tegak lurus ya. Ini ada di definisi 1.7. Nah, bunyinya seperti ini kurang lebih. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis itu berpotongan. Oke, ini berpotongan ya. Mana? Nah, ini tadi sudah kita bahas. Ini berpotongan. Berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Karena ini berpotongan dan terbukti 90 derajat, maka dapat disimpulkan bahwa garis apa ini? Garis AB itu tegak lurus dengan garis CD. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sudah ya terbukti. Oke, sebentar. Ini yang benar yang mana ya? Oke, tegak lurusan 2. Tegak lurusan 1. Mana BT? Sebentar. Kini, Kampung Inggris sudah memiliki kelas online loh. Kamu bisa membawa Vibe Kampung Inggris ke rumah kamu. Assalamualaikum. Yaitu 108 C M sudut ABD pada definisi lurus jika bahas ini berpotongan. Sudut siku-siku atau Ya silakan untuk teorema 3.1 ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya mau tanya kalian. Nah ini saya hitung ya sampai 10. 1. Siap-siap saya tanya nih.
Ada pertanyaan nggak? Jadi dua garis berpotongan, kalau ada dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut bersisihan yang kongruen, pasti garis-garis itu tegak lurus. Itu teorema 3.1. Clear ya? Ini tulisan saya kok rapih ya? Maksain mungkin dulu ya. Aman teorema 3.1? Kalau aman kita lanjut ke teorema berikutnya. Ada pertanyaan silakan. Coba Sepertinya lanjut dulu, Pak. lanjut dulu ya. Oke. Tadi mau nanya kalau misalnya kan ini mah berpotongannya lurus gini, kalau menyimpang sedikit menyimpang. Seperti ini nih, Nah, bagus. Nah, gitu maksudnya. Maksud saya pertanyaan harusnya kayak gitu. tidak apa ya, tidak 90 derajat, berarti Nah, itu. tidak lurus. Oke. Tapi, nah bagus. Nah, saya tuh ingin seperti itu ya. Jadi kalau dipahami itu ya bagus tuh pertanyaan Putra ya. Pak, kalau seperti menyimpang seperti itu gimana? Nah, sekarang saya mau balik tanya. Kalau menyimpang seperti ini, kira-kira bersisihan kongruen tidak? Kalau bersisian ya, kalau bersisian ya, Ya, kalau nah di sini kan kalau tegas ya, bersisian tadi yang bersisihan kongruen. ya ini Ini yang bersisihan barusan ini iya, sama ini betul. kongruen sama bersisian ya, tapi Tapi kongruen tidak oke. tahu ini. Coba saya mau tanya nih yang lain. Nah, bagus nih pertanyaan Putra. Ini misalkan caranya saya di bentar, bentar. Ini katakanlah sudut apa ya? Sudut A lah ya. Kalau A dengan Ah, sudut B itu bersisihan tidak? A dan B Ya ini nih. Ini bersisihan nggak dengan ini? bisa. Kenapa nggak Meifa? Nah, itu karena udah tahu di SMP ya. Bahwa itu sudah bertolak belakang. Ya betul itu bertolak belakang. Ya kita balik lagi ke definisi aja. Sudut bersisihan itu apa namanya tuh? Kan kaki kaki sekutunya yang mana coba? Punya kaki sekutu nggak ini Putra? Ini yang lurus lah. Ah, tapi dua dong, Iya, ini nggak punya kaki sekutu kan? dua kaki sekutu nih. Dia nggak punya kaki sekutu. Ini nggak punya kaki sekutu. Nah, coba kita luruskan dulu. Pasti si Putra menyangkanya tuh satu garis ini itu adalah satu 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 apa? Saya yakin. Saya nanya kalau ini, bentar ya, bentar, bentar ya. Ini dengan ini bersisihan atau bukan? Bukan, Bukan, ya. bukan, bukan. Nah, pertanyaannya ini kan saya namai ya. Ini contoh, misalkan ini A, ya ini B. Biar paham ya, A, B, ini C, ini D, ini E. Saya nanya, ini punya kaki sekutu tidak? Tidak, tidak. Nah, tidak. Tapi jangan sampai kalian berpikir gini ya, bahwa DA dan AC itu bukan sekutu. Tapi kan Pak itu satu garis, benar nggak Putra? Ini satu garis kan DA sama DC? Betul nggak? Iya, DC, iya. Nah, kalau satu garis iya. Tapi ingat definisi sudut itu apa? Sudut dibentuk dua garis atau dibentuk oleh dua sinar? Ingat-ingat. Nah, itu. Jadi ini, sudut ini itu adalah sinar AC dan sinar AB. Kalau sudut yang kedua, sinar AD dan sinar AE. Makanya sinarnya itu sinarnya itu tidak bersekutu. Kalau garis iya, garis itu kan bisa diperpanjang. Jadi kalau sudut itu definisinya sinar gitu. Jelas ya? Jadi ini tidak bersisian karena tidak punya sinar sekutu. Karena kakinya harus sinar namanya sudut gitu ya. Nah, betul ini Putra. Pak, ini bisa Pak bersisihan? Ya, yang ini ya. Ini ini yang A, katakanlah yang ini yang B misalkan. Ini bersisihan. Tapi bersisihannya kongruen nggak? Enggak. Makanya di sini kalau bersisihan kongruen, Ainul yakin pasti itu tegak lurus. Bagus. Nah, Betul. maksud saya harusnya dikritisi seperti tadi kata Putra apa? Mun gambar kieu kumaha? Ya, enaknya Menyimpang. gitu definisi. Ini dengan ini kongruen nggak? Enggak. Kan kudu kongruen. Nah, oke, aman ya.
Jadi makanya mau nanya ini, takut di video selanjutnya dijelasin lagi gitu. Oh iya iya, ya kita lihat enggak. Ini masih pertanyaan barusan yang Putra itu adalah masih terkait ini. Jadi ini harus jelas ya, tegas ya. Kalau bersisihan kongruen masih tegak lurus. Oke, ini masih tegak lurus ya. Nah, sekarang teorema kedua ya, teorema ketegak lurusan dua. Ya, kita nonton lagi ya, kita reaction lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan pembahasan di video sebelumnya masih pada submateri ya, definisi 3.2. Jarak antara dua gambar geometris adalah ukuran terpendek jalur antara keduanya, seperti itu. Jadi misal gini, saya punya bangun geometri itu banyak ya, ada titik, ada garis, ada bidang. Misal saya punya sebuah titik dan ini adalah sebuah garis. Nah, yang dimaksud dengan jarak itu adalah ukuran paling pendek. Nah, coba misal seperti ini. Nah, berarti ini bukan ukuran terpendek, tapi kalau yang terpendek berarti nah ini adalah ukuran terpendek. Dan inilah yang disebut dengan apa? Jarak. Jadi jarak itu sederhananya adalah ukuran terpendek. Tahan dulu ya. Jadi jarak itu adalah ukuran terpendek antara dua objek lah, bahasa gampangnya ya. Kalau yang nggak terpendek berarti itu bukan jarak gitu. Dalam konteks geometri ya. Ini kita dalam konteks geometri. Karena kalau dalam zonasi saya nggak tahu konsep jaraknya gimana gitu. Contoh misalkan ya, ini kalian ini jalan ya, ini jalan bulak belok gitu loh. Ini jalan nih bulak belok gitu. Nah, ini adalah titik A. Ya kalau ngitung jalan kan pasti ini panjang ya. Tapi kalau dalam konteks geometri, jarak itu adalah ukuran terpendek. Gitu ya. Jadi ukuran terpendek, jarak itu adalah terpendek ya. Berarti ini jaraknya. Mau diputar-putar kemanapun ini gitu. Nah, ini adalah jaraknya. Jadi ukuran terpendek. Jelas ya? Sip. Aman. Saya nggak tahu kalau konsep zonasi ya, apakah ngukur jalan atau ngukur jarak yang seperti yang di geometri ini. Oke, itu ya aman ya, kita play lagi ya. Jadi jarak adalah ukuran terpendek antara dua bangun geometri. Antara kedua bangun geometri. Ini tidak harus kita buktikan karena ini merupakan sebuah kesepakatan. Kemudian ada aksioma 3.1 ya. Jalur terpendek antara dua titik. Jalur terpendek antara dua titik adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu. Jadi maksudnya ini adalah jarak titik ke titik, itu loh maksudnya. Jarak terpendek antara dua titik, nah berarti kan jarak antara dua titik ya. Berarti ruas garis itu segmen ya, yang menghubungkan kedua garis tersebut. Nah, inilah jaraknya. Ini adalah jarak atau seperti itu. Aksioma juga sama, tidak perlu kita buktikan kebenarannya. Nah, yang selanjutnya Bentar ya. Kita pelan-pelan dulu. Jadi ini aksioma ya. Jalur terpendek dari dua titik adalah ruas garis yang menghubungkan jalur ya. Jalur terpendeknya itu adalah berupa ruas garis. Jalur terpendek di antara dua titik adalah ruas garis yang menghubungkan kedua. Inilah jalur terpendeknya itu ya. Dan nanti kalau jarak ya berarti besarannya seperti itu. Aman ya? Kita lanjut dulu. nah inilah jaraknya. Ini adalah jarak atau seperti itu. Aksioma juga sama, tidak perlu kita buktikan kebenarannya. Nah, yang selanjutnya adalah teorema. Nah, ini Kalau teorema ya. Teorema mesti kita buktikan kebenarannya. Jika dua titik masing-masing berjarak sama, nah ini coba penting ya. Jika dua titik masing-masing dua titik masing-masing, nih berarti ada dua ya. Ya karena memang dua titik ya. Dua titik masing-masing berjarak sama dari titik ujung. Nah, berarti titik ini kalimat jamak ya. Berarti titiknya lebih dari satu. Titik-titik ujung suatu ruas garis, maka garis yang menghubungkan kedua titik itu akan membagi dua sama dan tegak lurus ruas garis itu. Ini kalau kalian baca teorema secara apa ya,
baca cepat ini pasti agak susah gitu ya untuk memahaminya. Maka dari itu ketika kalian nanti membaca definisi ataupun teorema atau apapun itu, coba kalian biasakan ditelaah per kata, per kalimat, per frasa. Nah, kemudian sambil kalian digambarkan dalam kertas ataupun ya diilustrasikanlah ke dalam bentuk gambar. Kenapa? Untuk memudahkan pemahaman kalian. Karena kalau hanya dibaca seperti ini, jangankan membuktikan gitu ya, memahaminya sendiri juga susah gitu seperti itu. Baik, langsung saja ceritanya. Ada dua titik. Ada dua titik. Misal ini saya punya sebuah titik. Ini kurang jelas kayaknya ya. Sebentar. Nah, jadi sebentar ya, sebelum kita membuktikan, kita harus paham dulu ya itunya ya. Apa yang kita bacanya harus paham dulu gitu. Jadi syarat kita membuktikan, kita harus paham apa yang dengan kita baca. Baru kita akan bisa membuktikan. Oke, lanjut. Ada dua titik. Nah, ini ada dua titik. Ada dua titik. Ya, ini ada dua titik. Sebut saja titik P dan yang ini titik Q. Berjarak sama. Nah, dua titik ini berjarak sama terhadap titik ujung suatu ruas garis. Oh, berarti ada ruas garis. Nah, ini ada ruas garis. Ada ruas garis. Yang namanya ruas garis berarti kan ada ujungnya ya. Ya, ujungnya saya labeli A dan ini saya labeli B, seperti itu kurang lebih. Nah, jika dua titik itu adalah P dan Q, berjarak sama dari titik ujung suatu ruas garis. Oh, berarti dari titik ujung ruas garis maksudnya adalah dari titik A dan titik B. Berarti kalau kita hubungkan dari A ke P dan B ke P itu adalah sama, berjarak sama. Jika dua titik masing-masing berjarak sama tuh, dua titik masing-masing berjarak sama terhadap dua titik adalah P dan Q ya, terhadap ujung ruas garis. Nah, ini berjarak sama. Nah, kemudian saya juga gambar, aduh ini maaf nggak terlalu bagus ya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini juga berjarak sama. Dua titik itu berjarak sama terhadap titik ujung ruas garis. Ruas garis yang dimaksud adalah A dan B. Maka garis yang menghubungkan kedua titik itu, garis yang menghubungkan kedua titik itu ya titik yang dimaksud adalah P dan Q. Garis yang menghubungkan kedua titik itu, akan membagi dua sama, maksudnya ini membagi dua sama dan tegak lurus pula, dan ini akan tegak lurus. Nah, berarti poin utamanya di sini ada dua poin. Yang pertama, bahwa si PQ ini, garis PQ itu akan membagi sama terhadap ruas garis AB, seperti itu ya. Itu yang pertama poinnya. Poin yang kedua yang akan kita buktikan adalah bahwa PQ tegak lurus gitu. PQ tegak lurus dengan AB. Nah, itu yang akan kita buktikan ya. Jadi ada dua, pertama tegak lurus, yang kedua dia membagi sama. Oke, langsung saja kita buktikan. Yang pertama perlu kita pahami bahwa PQ itu akan kongruen dengan PQ itu sendiri. Maksudnya segmen PQ akan kongruen dengan segmen PQ ini menurut sifat refleksi. Kemudian kita pandang segitiga APQ. Kita lihat segitiga APQ dengan dan segitiga nih APQ dengan berarti apa? BPQ. Nah, ini APQ dengan BPQ. Nah, maka akan kita dapat bahwa segmen PA itu akan kongruen dengan PB.
Nah, ini kongruen ya, sudah tadi di apa? Berdasarkan apa yang diketahui ini sudah kongruen. Kemudian Ki A juga akan kongruen dengan Ki B seperti itu. Ki B. Dan garis PQ ataupun segmen PQ akan kongruen dengan PQ itu sendiri. Nah, berarti ini adalah teorema ya. Teoremanya adalah apa? Ini adalah maka menurut teorema apa coba? Sisi menurut teorema sisi kedua segitiga ini ya, maksudnya yang dimaksud adalah APQ, maka segitiga APQ itu akan kongruen dengan segitiga BPQ. Saya ulangi, PA kongruen dengan PB, PA PB kongruen, kemudian AQ dengan QB, QA QB kongruen, dan garis PQ itu kan kalau kita pisah itu kan milik bersama ya, ya otomatis PQ akan sama dengan PQ itu sendiri. Berarti ini yang sama antara kedua segitiga itu adalah sisi. Oh, berarti menurut teorema sisi, maka segitiga APQ dan BPQ berarti kongruen. Itu yang pertama. Nah, dari sini kita akan mendapat kesimpulan bahwa kalau kongruen berarti apa? Semua unsur di dalamnya itu pasti sama. Nah, yang akan saya ambil adalah segitiga APQ itu pasti kongruen dengan ini nih. Segitiga APQ itu akan kongruen dengan BPQ. Nah, yang pertanyaannya mungkin kenapa yang diambil hanya ini? Nanti juga kalian akan tahu. Sebetulnya yang kongruen bukan hanya ini ya, sudut A-nya juga PA B atau PB A juga itu pasti akan kongruen. Tapi nanti juga kalian akan tahu kenapa saya lebih memilih sudut APQ gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya menurut aksioma PES, aksioma saya tulis sini ya, aksioma PES bacanya gimana ya, PES, itulah kurang lebih susah saya bacanya. Menurut aksioma ini nulisnya gini, PAS CH, kalau ada sebuah garis memotong sisi dalam segitiga dan melalui daerah dalam segitiga, dia akan memotong di sisi yang lain. Nah, dia akan memotong di sisi yang lain seperti itu. Jadi misal saya mau lewat sini, misalkan ini ada garis melalui sisi ini dan melalui daerah dalam segitiga, dia akan memotong di sisi yang lain seperti itu. Aksioma PES. Nanti aksioma PES. Berarti kalau dari titik P kalau ada garis PQ yang maksudnya, berarti PQ itu ya, garis PQ kalau diperpanjangnya, garis PQ itu akan memotong, kan dia garis PQ itu kan memotong P, dia akan memotong titik lain, yaitu di titik ya ini, titik yang ini adalah dia akan memotong di, maksudnya gini, kalian lihat segitiga APB, kan APB itu dipotong oleh PQ kan. Nah, ketika dipotong memotong sisi P, dia akan memotong sisi lainnya. Sisi lainnya adalah B. Ya, memotongnya di titik apa ya? Kita namai sendiri saja, sebut saja titik D seperti itu. Jadi menurut aksioma PES, PQ akan memotong PQ akan berpotongan dengan AB di titik D. Jadi memotong AB di titik D. Sebenarnya tidak harus D ya, apapun itu boleh-boleh saja sih ya, seperti itu. Kemudian dari sini kita lihat lagi segitiga. Coba nih saya agak berbeda. Nah, dari sini kita akan melihat lagi segitiga, misalkan APD. Coba pandang segitiga APD dan segitiga BPD. Nah, kita lihat segitiga APD yang atas ini.
Ini ya, APD dengan BPD. Eh, PA itu pasti kongruen dengan PB. Ini sudah diketahui ya di soalnya. Kemudian sudut. Nah, sudut yang dimaksud adalah ini, APQ. PA kongruen dengan PB. Kemudian sudut APD, sudut APD itu juga kongruen dengan sudut BPD ya. Kok BPQ ya? Oh, sama saja ya. Sama saja BPD dengan BPQ sama saja. APD akan kongruen dengan sudut BPD atau BPQ juga sama ya, karena kalau diperpanjang akan melalui titik D dan titik Q. Kemudian garis PD, maksud saya segmen PD itu kongruen dengan segmen PD juga. Sifat refleksi ini sifat refleksi. Maka didapat kesimpulan bahwa apa? Kira-kira kesimpulannya apa? Segitiga APD itu pasti kongruen dengan segitiga BPD. Sedikit lagi hampir selesai. Jadi ternyata segitiga ini saya arsir aja ya. Segitiga APD dengan BPD itu pasti kongruen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya berarti di sini sudut APD, akibatnya sudut APD itu pasti kongruen dengan sudut BPD. Sebenarnya bukan hanya ini, semua sudutnya pasti sama, tapi saya hanya ingin mengambil APD dan BPD ini yang maksud. Nah, ini kan sama, maksudnya kongruen. Kita kembali lagi ke teorema yang di video sebelumnya sudah dibuktikan. Oke, coba teoremanya. Ini, jika ada dua garis berpotongan dan membentuk sudut bersisihan yang kongruen, poin utamanya adalah berpotongan dan kongruen, bersisihan kongruen. Oke, ini kan ada garis berpotongan dengan AB. PQ kan berpotongan dengan AB kan? PQ berpotongan dengan AB dan sudut di sini itu kongruen, ini APD dan BPD kongruen. Maka berdasarkan teorema yang tadi, pastilah PQ itu tegak lurus dengan AB. Itu poinnya. Coba kita lihat lagi. Jadi kalau ada dua garis berpotongan dan membentuk sudut yang bersisihan kongruen, maka garis itu akan saling tegak lurus, gitu. Itu. Jadi kesimpulannya adalah berpotongan dan kongruen pasti tegak lurus. Berarti APD kongruen dengan BPD dan PQ memotong AB, berarti PQ tegak lurus AB. Berarti kita sudah membuktikan satu poin bahwa PQ itu tegak lurus dengan AD. Satu lagi. Nah, karena ini dua-duanya segitiga kongruen, saya pindah sini aja ya. Semoga cukup ya. Karena segitiga APD. Nah, nih, karena APD dan BPD itu kongruen, otomatis segmen AD itu pasti akan kongruen dengan segmen BD, itu pasti kongruen. Nah, karena ini kongruen dengan ini, otomatis PQ otomatis membagi sama gitu. Ya, akibatnya apa? Berarti PQ membagi sama pada ruas AB, seperti itu. Jadi yang ini sudah terbukti. Ya, jadi PQ membagi sama AD. Karena apa? Karena tadi APD kongruen, otomatis sisi AD dengan sisi BD itu sama. Akibatnya garis PQ membagi sama pada ruas garis AB. Seperti itu. Oke, ini kayaknya di antara teorema yang lain, kayaknya ini yang paling ini ya, yang paling menguras waktu dan tenaga ya. Coba kalian catat dulu per ini, pahami dulu apa yang nggak paham gitu. Ini kalau nggak sambil dicatat nggak akan ini ya. Ini di antara yang lain kayaknya ini yang paling ada dua teorema, ada dua apa itu teh? Ada dua pembuktian ya, bukan dua pembuktian, ya maksudnya ada dua kongruen
ditambah dengan teorema sebelumnya, ya seperti itu. Coba ditelaah, boleh sambil tulis kira-kira apa yang nggak paham. Saya ke air dulu ya bentar ya.
Gimana, ada pertanyaan? Atau bingung nanyanya juga nih? Ini memang agak kompleks ya. Oke, saya sedikit ulangi ya. Poin-poinnya. Jika ada dua titik, nih perhatikan ya, ada dua titik masing-masing berjarak sama dari titik-titik ujung suatu ruas garis. Jadi ada dua titik, kita katakanlah P dan Q. Ini teh katanya berjarak sama terhadap ujung sebuah ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu. Nah, misalkan tadi ya ruas garisnya ada AB, jadi PA sama PB, kemudian QA sama QB itu sama gitu ya. Karena ini berjarak sama. Jadi yang menghubungkan kedua titik itu akan membagi, bentar. Jika dua titik masing-masing berjarak sama dan dari titik-titik ujung suatu ruas garis, nah kan seperti yang saya sampaikan, kalau ada dua titik masing-masing berjarak sama ya, dua titik tuh P dan Q, dari titik-titik ujung suatu ruas garis yaitu A dan B, nah ini maka yang harus kita buktikan. Maka garis yang menghubungkan kedua titik itu akan membagi dua sama ya. Maka garis yang menghubungkan itu, nah ini lihat nih. Kalau digambar di sini adalah PQ membagi AB ya. Dia akan membagi sama ya, membagi sama ya. Ini penting nih, PQ membagi sama AB gitu ya. Jadi dia si PQ ini akan membagi AB menjadi sama gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dan tegak lurus dari garis itu. Jadi di sini ada dua yang dibuktikan. Si PQ ini akan membagi ruas garis AB dengan sama gitu. Gitu ya. Dan PQ itu tegak lurus dengan AB. Itu yang akan dibuktikan. Saya ulangi ya. Ada dua titik, sebut saja P dan Q. Dia berjarak sama dari titik ujung sebuah ruas garis. Titik ujungnya itulah A dan B. Nah, maka garis yang menghubungkan kedua titik itu akan membagi dua sama besar. Nah, gitu. Garis yang menghubungkan itu akan membagi dua sama besar. Dan tegak lurus. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya aja. Biar tegang. Kan tadi kan, aduh berat itu. Coba, Meifa. Coba, kenapa sudut APQ ya, segitiga APQ dengan segitiga BPQ kenapa kongruen? APQ dengan BPQ kenapa kongruen? Coba ngejelasinnya gimana? Kenapa segitiga APQ dengan BPQ kongruen? Lihat tuh di catatan, jangan lihat kemana-mana. Enggak, tidak semua sudut yang kongruen itu bakal sisinya kongruen. Contoh, nih, sudut ini segitiga sama sisi ya. Ini sudutnya ini kongruen nih, pasti 60 derajat kan? Nah, saya kalau bikin lagi besar 60 jadi sudut kongruen belum tentu. Ini 60 belum tentu segitiga itu kongruen. Jadi kalau sudutnya sama belum tentu segitiga itu kongruen. Coba Pak, terus siapa lagi nih kita tanya ya. Kalau Sini yang oh ini gimana? karena berpotongan Pak, berpotongannya tegak lurus, tegak lurusan. Kalau yang Jadi kumaha itu tarunuh gitu tadi teh kumaha itu. Itu Pak yang karena sisi-sisinya ada dua yang sisi-sisinya kongruen. Nah itu Yang karena kan PA ada kongruen sama teorema, ya betul betul sekali. Nah itu kan ini ada. Jadi pertama AP dengan PB sama nggak? Sama. Aki dengan Beki sama nggak? sama. Nah berarti
dua sisi sama kan? Kemudian si Peki itu adalah sisi milik bersama kan kalau dipisah. Nah berarti ada berapa sisi yang sama? Ada 3. Nah berdasarkan teorema kemarin ada coba. Teorema sisi-sisi berarti segitiga APD APQ dengan BPQ itu kongruen berdasarkan teorema sisi-sisi gitu yang 3 gitu. Paham ya sampai situ ya? Jadi kita punya klaim bahwa sekarang terbukti ya bahwa dua segitiga ini tuh sama seperti itu, apa kongruen seperti itu. Nah kalau kongruen berarti semua sudut dan sisinya bakal sama karena kongruen itu sama persis. Sampai sini aman ya? Jadi AP dengan PB sama, AKI dengan BQ sama. Nah PQ itu ya ini kalau dipisah kan seperti inilah ya. Ini kalau dipisah. Nah seperti inilah kalau dipisah itu. Nah, si Peki itu yang garisin ini Peki itu milik bersama. Bayangkan aja ini dipisah. Oke, nah kemudian sekarang kita pandang segitiga yang APQ dengan BPQ. Nah, APQ, segitiga APQ. Oh, enggak. Ini udah ya kongruen ya. Jadi APQ dengan BPQ kongruen. Nah, ini kemudian di sini ada nambah satu lagi aksioma namanya aksioma. Nggak tahu dibacanya apa, saya juga entah pas atau pes tuh, nggak tahu nih bacanya susah. Jadi aksioma ini tuh kalau ada segitiga ya, ada garis yang memotong segitiga, dia akan memotong sisi yang lainnya. Ininya mah gitulah gitu. Jadi kalau ada sebuah garis memotong satu sisi segitiga, dia akan memotong si satu sisi yang lainnya kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ini kita lihat APD. Nah mana APD itu? Atau saya bikin baru lah ya, di mana ya enaknya ya. Nah di sini aja ya. Ini lihat nih, saya bikin APD ya, APD dengan BPD, APD. Nah ini lihat nih segitiga APB ya, coba perhatikan nih, DAX segitiga APD. Perhatikan ini segitiga APD ini. Saya nggak pakai pulpen lagi. A, ini adalah P, ini adalah D, ini B ya. Dan ini adalah D ya. Perhatikan ini. Ada segitiga APD ya, APD dengan BPD ya. APD berarti ini yang kanan kiri ya, APD dengan BPD. Perhatikan ini, dua segitiga ini ya. Nah, kan AP dengan PB kan sama, betul ya? Lihat ini dari awal nih, AP dengan PB kan sama. Ya kan? AP dengan PB kan sama nih. Kemudian apa lagi yang sama? Sudut APD ya katanya ya. Nah, sudut APD ya, ini sudut APD. Sudut APD dengan BPD itu sama ya, BPD ya. APD dengan BPD itu sama ya. APD ini nih, APD dengan BPD itu sama. Nah, coba saya mau tanya, kenapa sudut APD ya dengan BPD sama? Apa? Kenapa sudut ini yang saya tanda ini? Kayak warnanya beda lah. Kenapa APD dengan BPD sama? Coba. Why? Kenapa? Coba yang jawab coba. Kalau belum bisa jawab berarti belum paham tadi. Kenapa APD dengan BPD sama? Halo? Aduh, 19 deh. Karena Kenapa sama? membentuk sudut diskusi bukan Pak. Belum, Neng. Ini nih, Neng, yang ini, Neng. Nah, ini nih yang saya ini enggak siku-siku, Neng. Nah, iya tah. Apakah semua sudut bersisian sama? Asik. Nah, ya tarunuh ya mah tadi dijelaskan ya. Curiga ya. Kenapa APD dengan BPD sama? Ada yang tahu? Kenapa? Coba. Udah kaluk lah ya. Coba lihat ini. Ini kan ada dua segitiga. Kita tah. Lihat ini, perhatikan. Ini kalau dipisah jadi apa? Ini kalau dipisah segitiganya. Yang ini A, perhatikan. Ini kan A. Kemudian ini atasnya P. Kemudian ini Q, gitu ya, APQ. Ini B ya. Ini PQ ya, karena milik bersama kan. PQ. Perhatikan.
Kalau segitiga APQ dengan BPQ sama atau tidak? APQ dengan BPQ sama atau tidak? Kongruen maksudnya. Sama. Kongruen kan? Kalau Iya. kongruen itu kan sama persis. Berarti sudutnya sama nggak? Nah, Ya. itu Neng. Ini sudut ini pasti sama. Sudut P juga pasti sama. Paham? Karena kongruen. Nah, otomatis sudut yang ini lihat coba di gambar awal. Yang hijau ini dia akan sama. Kenapa? Karena sebelumnya sudah kita buktikan bahwa segitiga APQ dengan BPQ itu kongruen. Otomatis sudut yang pinggir-pinggir yang ini itu adalah sama. Aman ya? Berarti clear. Berarti sudut ini sama. Perhatikan lagi, ulangi lagi ya. AP itu sama, kemudian PB juga. AP dengan PB sama, kemudian sudut ini sama. Kenapa? Karena tadi kita sudah buktikan segitiga kongruen. Dan kemudian ini PD. PD itu sebuah sisi milik bersama. Berarti ini urutannya apa? Sisi, tengahnya sudut, kemudian sisi. Berarti sisi sudut sisi kan? Nah, sisi sudut sisi itu menandakan apa? Bahwa kedua segitiga ini, kedua segitiga ini apa? Kongruen. Kongruen berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Sisi sudut sudut sisi gitu. Sisi sudut. Aman ya? Nah, karena kongruen berarti semua sisi dan semua sudutnya pasti sama, betul. Nah, sehingga AD dengan DB itu pasti hasilnya apa? Kok sama atau kongruen? Dan kita kembali lagi, baca lagi ke yang kita butuhkan. PQ membagi AB sama. Berarti AD dengan DB. Nah, si PQ ini membagi AB sama atau tidak? Iya, ini udah terbukti kan membagi dua sama. Karena barusan kita sudah buktikan bahwa AD dengan DB itu sama. Aman ya? Terbukti kan? Satu, nah terbukti gitu loh maksudnya. Bahwa PQ membagi AB itu sama. Nah, kemudian karena ini apa ya? Satu lagi yang siku-siku ya. Akibatnya APD dengan membagi sama. Bentar. Ini tegak lurusnya, ini tegak lurus ya. Nah, yang kedua adalah PQ tegak lurus dengan AB. Kalau tegak lurusnya bingung ya. Kok saya lupa ya? Tegak lurusnya dari mana? Ada yang tahu nggak coba? Kenapa bisa tegak lurus? Kenapa? Ada yang tahu kenapa tegak lurus? Yang di sudut Q-nya bukan Pak membentuk 90 derajat. Nah, rambut bisa 80 coba. Kalau sudut bersisihan. Kalau tadi pakai definisi sudut bersisihan apa? Lupa Yang definisi sudut bersisihan itu yang Bukan. Teorema yang bersisihan tegak kongruen ini. Apa sih? Oh, iya. Pakai teorema itu. Coba Rehan baca lagi, Rehan. Yang teorema yang tadi sebelumnya apa coba bunyinya? Satu lagi. Punten ya, ini ada lewat. Apa? Satu lagi, udah terbukti. Teorema. Yang tadi. Yang jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut bersisihan yang kongruen, bukan Pak? Oh iya, jika membentuk sudut bersisihan kongruen, kan ini bersisihan. Berarti kan ini kan bersisihan. Nah, saya nanya, kalau APD dengan PDB kan kongruen, udah kan terbukti kongruen kan? Betul nggak? Betul ya, kongruen kan? Nah, Iya. karena kongruen berarti sudut ini kita nggak tahu ini siku-siku loh. Jangan lu bilang ini siku-siku. Ini itu adalah kongruen gitu sudutnya. Betul ya? Ini itu adalah sudutnya kongruen. Nah, karena ini sudut lurus dan ini kongruen, ya tentu ini pasti 180 bagi 2 gitu ya. Karena ini kongruen, awas ya. Ini dasarnya kongruen dulu. Karena APD dan PDB itu sudah kita buktikan sisi kongruen, maka sudut yang ini itu adalah sama. Nah, karena ini adalah sudut lurus, maka ya dibagi 2 adalah 90 derajat atau tegak lurus. Oke, gitu aja mungkin untuk hari ini. Silakan lanjutkan ya, tonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti minggu depan saya tanya-tanya ya, karena videonya udah ada ya. Silakan ya.
Oke, maka lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu depan saya tanya-tanya ya biar efisien. Ya, itu lagi. Waalaikumsalam.